Baik, kita mulai Bapak Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya untuk mengikuti webinar mini pada hari ini. Eh, Kemudian yang berikutnya, saya akan mendiseminasikan mengenai modul 1.4 budaya positif program pendidikan calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Ciamis. Nah, mohon untuk disepakati bersama ya Bapak Ibu, untuk mikrofon tolong untuk ditutup terlebih dahulu selama saya dalam proses presentasi. Baik, saya izin share screen. Oke, sudah terlihat ya Bapak Ibu. Desiminasi modul 1.4 mengenai budaya positif. Yang pertama, apa sih sebetulnya tujuan pendidikan? Kita awali dari sini dulu. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, di sini kita sebagai guru tugasnya adalah menuntun ya, menuntun peserta didik, menggali potensi yang ada pada peserta didik, mengantarkan peserta didik untuk menemukan kekuatan yang ada pada dirinya sehingga mereka mendapatkan keberhasilan dan keselamatan di kemudian hari. Nah, berikutnya budaya positif. Nah, budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Mungkin di sekolah Bapak Ibu juga sudah menanamkan pembiasaan-pembiasaan ya Bapak Ibu, mulai dari budaya 5S, kemudian misalkan berdoa sebelum dan sudah pembelajaran, tadarus Al-Quran. Nah, ini juga merupakan kebiasaan-kebiasaan positif untuk membentuk karakter peserta didik menjadi pribadi yang baik dan berbudi pekerti luhur. Kemudian konsep utama dari budaya positif yaitu yang pertama perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, restitusi, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, segitiga restitusi yang terakhir. Nah, untuk yang pertama, ini berkaitan dengan budaya positif juga, perubahan paradigma belajar. Dalam membangun budaya positif, sekolah harus dapat menyediakan lingkungan yang positif bagi siswanya, aman, nyaman, agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Nah, disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Nah, seringkali kita menganggap bahwa mendisiplinkan anak itu harus selalu dengan peraturan. Sekolah sudah siap dengan aturan-aturan supaya siswanya bisa disiplin, ya Bapak Ibu. Kita seringkali seperti itu. Padahal dengan mendisiplinkan siswa dengan aturan itu tidak baik karena hanya akan bersifat sementara dan apa namanya disiplin yang muncul bukan atas dasar kesadaran diri mereka sendiri. Oke, berikutnya di sini, nah di sini ada perubahan paradigma kegiatan kepalan tangan. Nah ini berkaitan dengan kontrol, posisi kontrol seseorang atau posisi kontrol guru. Dalam kegiatan kepalan tangan ini ada orang A dan B. Sobeklah secari kertas kecil,
tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Teman Anda, B, akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Nah, lalu dari situasi itu, apakah yang akan terjadi? Nah, di sini kita lihat permasalahannya. Ada satu orang yang bersikukuh untuk mengepalkan tangannya dan ada satu orang yang terus memaksa untuk membuka kepalan tangan temannya tersebut. Nah, kira-kira dalam situasi tersebut eh, ini menggambarkan tentang apa? Ya. Nah, di sini ini berkaitan dengan posisi kontrol seseorang ya, Bapak Ibu. Nah, setiap orang itu memiliki kontrol diri terhadap dirinya sendiri. Jadi tidak ada orang lain yang dapat mengontrol dirinya sendiri. Jadi setiap orang memiliki posisi kontrolnya masing-masing. Begitu juga kita terhadap siswa ya. Kita tidak bisa mengontrol siswa, tapi harus siswa sendiri yang bisa mengontrol dirinya sendiri. Nah, berikutnya perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma teori kontrol, ilusi kontrol, Dr. William Gesser. Nah, seringkali Bapak Ibu menganggap bahwa Bapak Ibu itu sudah mengontrol murid. Artinya Bapak Ibu sudah memaksa murid untuk misalkan melakukan segala peraturan. Berarti Bapak Ibu menganggap bahwa Bapak Ibu tersebut sudah mengontrol murid. Padahal ini hanya sebuah ilusi. Ya, siswa tidak bisa kita kontrol. Jadi yang bisa mengontrol siswa itu sendiri adalah diri mereka sendiri. Lalu kenapa selama ini mungkin menurut pandangan Bapak Ibu bahwa siswa tersebut kesannya sudah dikontrol sama kita? Berarti itu mah siswa tersebut mengizinkan kita untuk mengontrol mereka. Seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, ilusi bahwa sebuah penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Nah, itu hanya sebuah ilusi saja. Kita menganggap bahwa penguatan positif adalah efektif dan bermanfaat. Padahal sebetulnya penguatan positif yang kita lakukan kepada siswa itu hanya akan menjadi motivasi dari luar saja dan anak lama-kelamaan akan bosan dan akan mengulang lagi kesalahan yang sama karena motivasi yang timbul hanya dari luar saja. Berikutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, di sini kita juga seringkali menganggap oh ini anak ini mungkin bisa berubah ketika kita apa namanya eh, langsung ketika anak itu bersalah langsung membuat mereka merasa bersalah ya menghukumnya seperti itu atau mengkritiknya. Tapi ternyata ini tidak. Ini justru hanya akan merusak mental dari orang tersebut. Nah, berikutnya sebuah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, sekali lagi di sini kita tidak bisa memaksa siapapun, tidak bisa mengontrol siapapun karena hanya dirinya sendirinya lah yang akan bisa mengontrol diri mereka sendiri, bukan orang lain. Nah, di sini ada perubahan paradigma stimulus respon dan teori kontrol. Nah, stimulus respon itu dengan stimulus respon kita seringkali menganggap bahwa orang lain itu bisa kita kendalikan segala sesuatunya. Nah, ini bertolak belakang dengan teori kontrol bahwa kita tidak bisa mengendalikan orang lain karena yang bisa mengendalikan orang lain adalah diri mereka sendiri. Ini contohnya stimulus respon ya di sini. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Padahal sebetulnya kita tidak bisa mengubah orang lain. Kita hanya bisa berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, berikutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kita selalu memandang stigma itu seperti itu. Jadi kalau perilaku buruk adalah suatu kesalahan. Padahal baik perilaku buruk maupun perilaku baik, nah berdasarkan teori kontrol, ini memiliki tujuan. Kemudian yang berikutnya, orang lain bisa mengontrol saya.
Padahal sebetulnya hanya diri kita sendirilah yang bisa mengontrolnya. Nah, yang berikutnya, stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Nah, Anda tidak akan bisa mengontrol orang lain. Kemudian yang berikutnya, stimulus responnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Justru kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kalau kita memaksa kepada orang lain, itu adalah suatu kegagalan. Justru kita harus berkolaborasi dan berkomunikasi dalam menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, kemudian stimulus respon yang terakhir, model berpikir menang kalah. Nah, kalau menurut teori kontrol, kita harus berpikir menang-menang. Nah, lalu siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Nah, tadi sudah saya jelaskan berkali-kali, yang memiliki kontrol adalah diri kita sendiri. Kita tidak bisa mengontrol orang lain, dan orang lain tidak bisa mengontrol kita. Nah, konsep budaya positif yang berikutnya adalah disiplin positif. Nah, kita seringkali dan sudah menjadi kebiasaan bahwa tadi sama saya dijelaskan disiplin itu jadi ketika seseorang itu mampu menjalani atau melakukan segala peraturan yang ada ya. Kemudian yang berikutnya, nah, dalam budaya kita, mana kita disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk melakukan kepatuhan. Jadi ketika ada peraturan-peraturan, siswa itu diajak untuk patuh, dipaksa untuk patuh. Nah, ini yang selama ini kita pahami tentang disiplin. Jadi disiplin itu tentang kepatuhan, tentang peraturan. Nah, padahal ada disiplin positif yang bisa kita lakukan, yang bisa menimbulkan motivasi intrinsik dari dalam diri siswa tersebut. Nah, disiplin adalah kemauan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai kebajikan, sifat positif manusia yang merupakan tujuan yang mulia yang ingin dicapai setiap individu, yaitu nilai-nilai dalam profil pelajar Pancasila. Nah, di sini akan kita bahas mengenai disiplin positif. Jangan sampai disiplin yang kita terapkan saat ini sama seperti pemikiran kita zaman dulu bahwa mengenai peraturan-peraturan yang harus dipatuhi oleh seseorang. Tapi ada beberapa disiplin positif yang bisa kita lakukan di sekolah selain peraturan-peraturan yang ada, yaitu nanti akan saya bahas dengan membuat keyakinan kelas dan restitusi. Nah, berikutnya, nilai-nilai kebajikan apa sebetulnya? Nah, nilai-nilai kebajikan itu bisa yang ada di dalam profil pelajar Pancasila, yaitu nilai beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, kreatif, gotong royong, berkebinekaan global, atau misalkan saling menghargai, saling menghormati, itu adalah nilai-nilai kebajikan. Nah, yang tumbuh dari dalam yang ada atau keyakinan yang ada pada diri seseorang. Nah, berikutnya di sini ada teori motivasi perilaku manusia. Nah, di sini masih ada kaitannya dengan disiplin positif yang akan kita laksanakan, yang akan kita terapkan di sekolah. Teori motivasi perilaku manusia. Kadangkala seseorang itu misalkan berangkat pagi-pagi tepat waktu ke sekolah. Kadang-kadang itu motivasinya apa? Kadang-kadang karena takut oleh kepala sekolahnya atau karena malu sama anak-anak. Nah, berarti di sini ada motivasi, hanya motivasi dari luar saja. Di sini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Seperti seorang siswa. Nah, biasanya patuh itu karena untuk menghindari hukuman dan ketidaknyamanan. Kemudian ada lagi motivasi dari luar yang membuat seseorang melakukan hal positif untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Terus apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Ketika saya rajin di sekolah, ketika saya disiplin waktu. Nah, berarti kalau di dalam dirinya ada kalimat, oh saya pengen dapat reward, saya pengen dapat penghargaan dari guru-guru lain.
saya pengen dipandang baik oleh orang lain, berarti itu adalah hanya motivasi dari luar saja. Nah, yang berikutnya untuk motivasi dari dalam ini yang paling penting untuk kita miliki, yaitu bagaimana kita menghargai diri sendiri. Ketika kita tepat waktu ke sekolah, tidak ada apa namanya keinginan dan penghargaan lain yang kita inginkan, yaitu hanya karena kita ingin menghargai waktu dan menghargai diri sendiri serta memberikan contoh misalkan teladan untuk peserta didik kita. Nah, ini adalah motivasi internal. Jadi tidak, kalau kita memiliki apa namanya motivasi internal dari dalam diri kita sendiri, maka mau ada kepala sekolah, mau tidak ada, ya kita akan tetap melakukan misalkan berangkat pagi, disiplin ke kelas tepat waktu dan lain sebagainya. Jadi motivasi itulah yang harus kita tumbuhkan. Nah, di sini ada permasalahan IPA kurang menguasai pelajaran matematika. Nah, kita lihat ya posisi seperti apa yang kita lakukan dalam permasalahan di sini. IPA kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pembelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya, Pak Seno, menanyakan pertanyaan, IPA menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku IPA yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman IPA menertawakan IPA yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta IPA untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat IPA di depan kelas memegang ujung hidungnya. Nah, untuk pertanyaan pertama dari permasalahan di atas, apakah Bapak Ibu setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap IPA? Mengapa? Silahkan kalau ada yang mau menjawab. Terus pertanyaan kedua, menurut Anda, tindakan Pak Seno terhadap IPA adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Nah, mengapa? Oke, ini seringkali terjadi ketika kita melaksanakan pembelajaran di kelas ya. Biasanya kita langsung kesal dan memarahinya. Nah, Bapak Ibu setuju tidak? Boleh silahkan raise hand terlebih dahulu yang mau menjawab. Apakah setuju dengan tindakan Pak Seno? Lalu mengapa? Boleh raise hand terlebih dahulu. Oke, yang dilakukan Pak Seno itu berarti di dalam kelas telah mempermalukan siswa tersebut ya. Oke, silahkan Ibu Widi. Sama-sama Ibu, silahkan. Iya, sudah Bu Widi, terima kasih banyak atas tanggapannya. Atau yang lain ada yang mau mencoba menjawab yang nomor satu? Apakah Bapak Ibu setuju dengan tindakan Pak Seno? Oke, baik ya. Tindakan yang sudah betul sekali kata Bu Widi bahwa tindakan yang sudah Pak Seno lakukan adalah tindakan yang tidak baik, yaitu Pak Seno langsung apa namanya seolah-olah mau mempermalukan dan membiarkan teman-temannya untuk mempermalukan. Nah, kemudian menurut Anda, tindakan Pak Seno terhadap IPA adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Nah, Bapak Ibu silahkan kalau ada yang mau mencoba menjawab apa yang dilakukan Pak Seno kepada IPA, apakah itu sebuah hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu?
Silahkan. Silahkan Bu Ani mau mencoba menjawab. Apakah itu sebuah hukuman atau konsekuensi? Oke, baik Bapak Ibu, kalau oh Bu Widi mangga, Bu Widi hatur nuhun. Iya, gaya gak apa-apa, silahkan. Oh, hukuman, ya. Iya, betul sekali ya, Bu Widi, bahwa tindakan yang dilakukan Pak Seno adalah sebuah hukuman. Mungkin seharusnya di sini Pak Seno tidak serta-merta langsung berikan hukuman, tapi bisa menggali potensi yang ada pada siswa tersebut, ya, untuk mengarahkannya ke hal sesuai dengan minat dan bakatnya. Dan kemudian mungkin Pak Seno bisa apa namanya menggunakan model pembelajaran yang menarik, eh, apa namanya berinovasi dengan pembelajaran yang dilakukannya sehingga anak yang awalnya kurang tertarik bisa tertarik dengan pembelajaran yang ia lakukan seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya, nah di sini nggak bisa nggak bisa digeser sebentar. Ibu nyuhunkan bantosan. Kok gak bisa digeser ya ininya? Sebentar Bu, ini gak bisa digeser ininya. Nih, nah ini ya Bu Ani. Hmm? Sebentar ya Bapak Ibu, ini gak bisa digeser slide-nya. Sinyal apa ya? Saya stop dulu apa ya? Ini lagi share screen lagi. Saya stop dulu aja ya. Saya share screen lagi. Ini nggak bisa digeser. Di enter. Nggak bisa. Sebentar. Mohon maaf Bapak Ibu, ada gangguan. Luka ya, kenal. Di mah beda sanes. Iya mah iya. Nah, nanya iya. Hentikan presentasi. Saya ulang ya share-nya Bapak Ibu. Nah, bisa. Baik, sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah. Oke, sekarang kita lihat di sini ada tabel yaitu hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, hukuman di sini merupakan identitas gagal dan disiplin konsekuensi, disiplin dengan menerapkan konsekuensi dan restitusi ini merupakan identitas sukses. Jadi ketika kita mendisiplinkan anak dengan hukuman, ini merupakan identitas gagal. Nah, di sini contoh-contoh sikap ya yang merupakan hukuman yaitu di sini adanya sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kemudian
tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Jadi ketika kita memberikan hukuman, maka siswa tersebut akan merasa tidak nyaman dalam waktu yang jangka panjang. Kemudian korban mendapatkan keadilan, kemudian murid atau anak akan tersakiti. Kemudian yang berikutnya, perilaku pasif atau agresif meningkat. Ini efek dari hukuman yang kita lakukan. Sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Terus berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Nah, kemudian anak itu kalau dengan hukuman biasanya manutnya hanya di sekolah saja misalnya. Kalau sudah di rumah sudah diabaikan karena tidak ada lagi yang mereka takuti misalkan. Nah, kemudian berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Kemudian peraturan adalah kamu harus. Nah, peraturannya kamu itu harus gini, harus gitu. Nah, kemudian murid atau anak membenci peraturan. Nah, ini efek-efek dari hukuman yang kita lakukan. Nah, kemudian bagaimana untuk mendisiplinkan anak ke hal yang positif di sini ada disiplin dengan melakukan konsekuensi. Nah, ciri-ciri konsekuensi yaitu sesuatu harus terjadi. Kemudian tidak nyaman untuk murid hanya dalam jangka waktu pendek, korban bisa diabaikan, murid anak dibuat tidak nyaman, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek, memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru, membantu menerapkan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Nah, terima kasih. Kemudian murid atau anak menghormati peraturan. Nah, contoh misalkan konsekuensi itu yang seperti apa? Kalau hukuman itu hanya sepihak ya Bapak Ibu. Kalau hukuman biasanya dari peraturan yang kita buat sendiri. Nah, kalau konsekuensi, anak itu tahu hal apa yang harus mereka lakukan. Contohnya, ketika ada seorang anak misalkan tidak sengaja menumpahkan minuman ke buku temannya. Nah, pasti anak sudah tahu konsekuensi apa yang harus mereka lakukan. Dan itu tidak dengan secara terpaksa, dipaksa. Oh, tahu berarti saya harus mengganti buku temannya tersebut. Berarti saya harus mengepel lantai yang basah tersebut. Nah, itu contoh konsekuensi ya. Kalau hukuman misalkan dihukum berdiri karena sudah menumpahkan air ke buku temannya. Nah, itu termasuk dalam hukuman. Nah, kemudian bagaimana penerapan disiplin dengan restitusi? Nah, ciri-ciri penerapan disiplin dengan restitusi di sini, restitusi itu merupakan pilihan. Jadi kita tidak langsung menyalahkan anak, tapi nanti anak sendiri yang menemukan solusi dari permasalahan yang mereka lakukan. Kemudian menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Nah, ini efeknya luar biasa kalau kita menerapkan disiplin dengan restitusi. Kemudian korban mendapatkan ganti, murid atau anak mendapatkan penguatan, masalah akan terpecahkan, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Nah, apa yang kamu yakini? Nah, ini kata-kata dalam restitusi. Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Nah, kita bisa melontarkan pertanyaan-pertanyaan seperti itu kepada siswa yang membuat masalah. Nah, kemudian murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Nah, sekali lagi Bapak Ibu bahwa hukuman tidaklah cocok dipakai untuk mendisiplinkan anak ya. Nah, di sini ada pilihan restitusi untuk menerapkan disiplin positif. Nah, di sini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nah, di sini untuk hukuman sesuatu yang menyakitkan tadi sudah ya Bapak Ibu. Nah, sudah di tabel yang tadi, langsung saja ke kebutuhan dasar manusia. Nah, seringkali kita langsung menyalahkan atau menghukum anak tanpa mengetahui latar belakang dari perilaku yang mereka lakukan tersebut. Nah, di sini kebutuhan dasar manusia ada 5 kebutuhan dasar manusia yang harus terpenuhi, yaitu kesenangan, kebebasan, penguasaan, kemudian cinta dan kasih sayang, kemudian kebutuhan bertahan hidup. Nah, jika semua kebutuhan dasar ini tidak terpenuhi, maka akan ada perilaku-perilaku atau tindakan-tindakan negatif yang dilakukan oleh seseorang atau oleh murid. Kalau ini kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi.
Nah, di sini kita lihat ada kasus Ibu Ria sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelas bernama Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Bu Ria, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, apa alasan Agus melakukan hal itu? Nah, Bapak Ibu silahkan boleh menanggapi. Nah, kira-kira tindakan yang akan Bapak Ibu lakukan kalau melihat kasus seperti itu apa? Terus kenapa Agus melakukan hal itu? Ada yang mau eh, memberikan pendapatnya, Bapak Ibu? Di sini Ibu Ria sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya bernama Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan bahwa Agus ini sering minta bekal makanan. Nah, kadang-kadang kita langsung memanggil ya Bapak Ibu, kemudian kenapa kamu langsung menyalahkan seperti itu. Nah, sebetulnya dalam kasus ini yang harus kita lakukan adalah pertama, nah, pertama kita dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Ria sebaiknya mencari tahu alasan Agus melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang berusaha ingin dipenuhinya. Jadi kita tidak serta-merta menyalahkan anak tersebut, tapi kita selidiki terlebih dahulu. Nah, di sini apakah Agus mengambil makanan temannya itu karena lapar dan tidak membawa makanannya, akhirnya dia mengambil makanan temannya, berarti ini adalah kebutuhan akan bertahan hidupnya belum terpenuhi. Atau bisa saja sama orang tuanya tidak diberikan bekal. Nah, berarti tindakan kita harus seperti apa ketika anak tersebut eh, untuk bertahan hidupnya tidak terpenuhi. Jadi kita tidak langsung menyalahkan, kita mencoba untuk memberikan makanannya seperti itu. Jadi anaknya juga enak. Jadi sekali lagi ketika ada permasalahan, kita harus selidiki dulu kebutuhan apa sebetulnya yang ingin ia penuhi. Nah, kemudian jika tindakan yang Agus lakukan itu ternyata Agus hanya ingin jadi perhatian teman-temannya, berarti dia kurang cinta dan kasih sayang. Nah, bagaimana cara menanganinya? Berarti kita harus memberikan perhatian yang lebih kepada anak tersebut. Tidak dengan hukuman, ya harus memberikan cinta dan kasih sayang. Nah, jika berdasarkan penyelidikan ternyata Agus itu ingin merasa terlihat hebat, kemudian teman-temannya menjadi takut dan mau menuruti keinginannya, maka kebutuhan dasar yang ingin ia penuhi adalah penguasaan. Jadi seorang guru nanti harus memfasilitasi ia supaya kebutuhan akan penguasaannya ia dapatkan, tidak ia alihkan ke hal-hal yang negatif seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemudian apabila tindakan tadi mengambil makanan temannya yang Agus lakukan itu karena orang tuanya selalu membeli bekal yang sama misalkan dan ia merasa bosan berarti ia membutuhkan kebebasan. Nah, bagaimana guru memfasilitasi anak tersebut untuk mendapatkan kebebasan tetapi ke hal yang positif. Nah, berikutnya yang kelima, nah jika tindakan Agus tadi alasannya adalah hanya iseng, kemudian ia merasa senang ketika melihat ekspresi temannya yang kesal, berarti Agus itu membutuhkan kesenangan. Berarti selama ini kebutuhan ia akan kesenangannya belum terpenuhi. Jadi seorang guru harus memilih tindakan apa untuk memfasilitasi ia akan kesenangannya. Misalkan nah, pembelajarannya yang menyenangkan, bagi dia. Sekarang kan berdiferensiasi ya, kita harus bisa melayani anak semuanya yang beragam sesuai dengan minat bakatnya. Nah, berikutnya Bapak Ibu, nah ini restitusi atau posisi kontrol guru. Nah, ada 5 posisi kontrol guru dalam menangani murid-muridnya. Yang pertama, penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau. Yang kelima, manajer. Nah, saya
ini ya, saya seringkali sebelum mengetahui ini memposisikan saya itu sebagai penghukum, kemudian membuat merasa bersalah. Kamu ini kenapa sih nggak bisa terus? Nah seperti itu berarti kan itu sudah membuat anak merasa bersalah. Nah kemudian kadang-kadang posisi sebagai teman, nah kemudian sebagai pemantau, sebagai manajer. Nah di sini posisi terbaik kita sebagai seorang guru itu harus posisi kontrol di mana. Nah kita lihat di sini kalau kita menjalankan posisi kontrol sebagai penghukum, di sini guru itu cirinya menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Nah, perkataannya, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya. Nah, tuh. Kemudian hasilnya ini akan memberontak, menyalahkan orang lain dan berbohong. Jadi efek ke siswanya akan memberontak, menyalahkan orang lain dan berbohong. Nah, kaitannya dengan dunia berkualitas, di sini murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Jadi guru teh apa namanya tidak mungkin tidak berharga bagi mereka ya, tidak ada rasa hormat, justru malah akan membenci. Nah, murid berkata di sini, ah biar saja, nanti juga marah-marah lagi. Nah, jadi anak sudah tahu karakter kita. Besok kita marahin, kita baik lagi, kita marahin lagi. Nah, kemudian dampak pada muridnya, murid akan melakukan hal yang sama. Jadi dengan menghukum, tidak serta murid akan menjadi lebih baik, tapi justru mereka akan mengulang, mengulang, dan mengulang lagi kesalahannya. Nah, kalau pembuat orang merasa bersalah di sini, nah guru berbuat, berceramah dan mengatakan seharusnya seperti ini. Ibu kecewa. Nah, guru berkata, "Kamu," nah ini sebagai posisi pembuat orang bersalah. Posisi kontrolnya, "Kamu seharusnya kamu sudah tahu ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres." Nah, ini membuat orang merasa bersalah. Hasilnya, efeknya ke siswa, siswa akan menyembunyikan, menyangkal, berbohong. Kemudian kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Nah, di sini agak lebih baik daripada menghukum mungkin. Nah, murid berkata, "Maafkan saya." Dampak pada muridnya ketika kita membuat mereka merasa bersalah adalah merasa rendah diri. Nah, justru efeknya sangat buruk ya. Murid tersebut akan menjadi semakin rendah diri. Nah, kemudian posisi kontrol kalau kita sebagai teman. Nah, di sini kalau kita sebagai teman, nah guru akan membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Contohnya, ayolah lakukan demi ibu nak. Masa kamu tidak mau? Ingat, tidak ingat tidak, ibu pernah bantu. Nah, ini posisi kalau kita sebagai teman, kalimat-kalimat yang dilontarkannya seperti itu. Nah, kemudian murid akan berkata, "Saya pikir Bapak Ibu teman saya, ternyata begitu." Nah, kalau kita memperlakukan seperti itu, maka mereka akan selalu ingin kita apa namanya? Bela ya. Nah, dampak pada muridnya di sini akan lemah, tidak mandiri dan selalu bergantung. Nah, kemudian kalau kita ada di posisi kontrol pemantau, nah guru akan berbuat, menghitung dan mengukur. Di sini guru akan berkata, apa peraturannya? Nah, menyesuaikan diri bila diawasi. Jadi siswa itu akan menyesuaikan diri kalau dalam posisi pemantau, guru sebagai pemantau, maka siswa itu akan menyesuaikan diri bila sedang diawasi. Tapi kalau sedang tidak diawasi ya seperti kembali lagi seperti semula misalnya. Jadi karena hanya diawasi saja. Nah, kemudian dampaknya pada murid di sini menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Jadi anak akan terbiasa apa namanya untuk mendapatkan hadiah. Nah, untuk yang terakhir ini posisi kontrol seorang manajer. Di sini guru akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan ketika anak berbuat salah. Nah, apa yang kita yakini? Apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Jadi di sini kita tidak serta-merta menyalahkan anak. Di sini ada pertanyaan-pertanyaan yang memunculkan apa namanya solusi dari siswa sendiri, bukan dari kita solusinya. Nah, kemudian hasil yang akan kita peroleh ketika kita melakukan posisi kontrol manager adalah menguatkan pribadi anak tersebut. Kemudian kalau kita seorang manajer di sini, maka murid
akan berkata bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan. Nah, dampak pada muridnya adalah mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Nah, menurut Bapak Ibu, posisi kontrol yang manakah yang terbaik yang bisa kita lakukan? Apakah penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, atau posisi sebagai manajer? Nah, ini terlihat semuanya ya Bapak Ibu, slide-nya terlihat? Terlihat tapi kecil. Oke. Nah, posisi terbaik yang bisa kita lakukan untuk disiplin positif terhadap anak adalah posisi sebagai manajer. Jadi di saat anak melakukan kesalahan, kita bisa memanggilnya dengan mengatakan bahwa, "Nak, setiap orang itu pernah melakukan kesalahan. Nah, untuk kamu sendiri alasannya kenapa kamu melakukan hal ini?" Nah, anak nanti akan mengatakan sendiri. Kemudian kira-kira keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar dengan tindakan yang kamu lakukan? Kemudian nanti anak akan menjawab keyakinan kelas apa. Nah, apakah itu penting bagi kamu? Nah, dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Kemudian yang berikutnya, kira-kira tindakan apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan kamu tersebut. Nah, ini posisi kita sebagai manajer. Jadi kita mengarahkan anak untuk mencari solusi sendiri dari permasalahan yang mereka lakukan. Nah, insya Allah ketika kita tidak mudah memang, tapi kalau misalkan dengan tindakan yang seperti itu belum juga, katanya jangan bosan-bosan kalau belum 30 kali kita memanggil anak tersebut. Nah, di sini posisi kontrol guru tadi sudah ya Bapak Ibu sudah dijelaskan. Nah, berikutnya keyakinan kelas. Nah, ini budaya untuk melaksanakan disiplin positif di sekolah, yaitu kita bisa membuat keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas dan kenapa harus keyakinan kelas, bukan peraturan kelas? Nah, kalau peraturan kelas biasanya itu dilakukan secara sepihak. Kalau keyakinan kelas itu kalimatnya itu abstrak ya, berupa nilai-nilai apa namanya kebajikan universal. Kalau keyakinan kelas kalau peraturan kelas biasanya Bapak Ibu ya kalimatnya masih dalam bentuk kalimat negatif. Misalkan gini, apa namanya tidak berisik di dalam kelas misalkan ya itu banyak sekali yang menggunakan keyakinan kelas itu di sana dituliskan tidak berisik di dalam kelas. Nah sebetulnya Bapak Ibu itu bukan termasuk keyakinan kelas. Nah untuk membuat keyakinan kelas yang bisa Bapak Ibu lakukan yang pertama Bapak Ibu membahas peraturan kelas apa yang ingin diterapkan di kelas Bapak Ibu. Nah selanjutnya setelah membuat peraturan kelas, kan biasanya peraturan kelas itu kalimatnya masih dalam bentuk kalimat negatif. Misalkan tidak boleh berisik di dalam kelas. Nah, kalimat negatif tersebut harus kita ubah ke dalam kalimat positif. Kalau tidak berisik di dalam kelas, berarti kalimat positifnya itu eh, apa namanya? Kira-kira apa Bapak Ibu? Tidak berisik di dalam kelas. Bu Ani boleh mikrofonnya dibuka. Kalau mau ini tidak berisik di dalam kelas berarti bagaimana kalau tidak berisik di dalam kelas? Boleh misalkan apa namanya menciptakan suasana yang tenang di dalam kelas. Boleh seperti itu kalimat positifnya. Suasana kelas aman dan nyaman. Boleh seperti itu. Kalau tadi kan masih ada kata tidaknya. Nah, apakah itu sudah menjadi keyakinan kelas? Belum, Bapak Ibu ya. Nah, keyakinan kelas itu kalimatnya abstrak, diambil dari nilai-nilai keyakinan yang dimiliki oleh siswa, yaitu seperti disiplin, mandiri, gotong royong, saling menghormati. Nah, kalau tadi misalkan kalimatnya eh, apa namanya menciptakan suasana yang aman nyaman di dalam kelas, berarti itu masuk ke nilai kebajikannya apa ya kira-kira Bapak Ibu? Menciptakan suasana yang nyaman. Kira-kira di sana nilai kebajikannya apa? Disiplin,
atau tanggung jawab, atau saling menghormati. Nah, dari peraturan-peraturan yang Bapak Ibu bahas di dalam kelas tadi, nah Bapak Ibu bisa rubah menjadi nilai-nilai kebajikan universal. Jadi nanti nilai keyakinan kelasnya bukan lagi melaksanakan piket dengan baik, bukan, tapi sudah lebih ke keyakinan kelasnya tanggung jawab misalkan, kemudian disiplin, kemudian saling menghormati. Nah, seperti itu, tanggung jawab. Jadi kata-kata keyakinan kelasnya sudah dalam bentuk nilai-nilai kebajikan seperti itu. Tapi anak sudah tahu bahwa yang masuk ke tanggung jawab itu karena sudah dibahas di awal ya Bapak Ibu. Tadi yang masuk ke tanggung jawab itu berarti siswa itu harus melaksanakan piket dengan baik, misalkan datang ke sekolah tepat waktu, itu masuk ke disiplin. Nah, ketika nanti anak melanggar, misalkan terlambat masuk ke kelas, nah berarti Bapak Ibu nanti sebagai posisi manajer, nanti Bapak Ibu bisa menanyakan, nah apakah tindakan terlambat kamu itu melanggar keyakinan kelas yang sudah kita buat? Nah, pelanggaran apa yang sudah dibuat? Misalkan disiplin. Nah, lalu apa solusinya? Nah, bisa mengarahkannya ke situ. Ya, Bapak Ibu. Berarti nanti boleh Bapak Ibu ganti untuk kesepakatan untuk keyakinan kelasnya diganti sudah dalam bentuk nilai-nilai kebajikan universal seperti tadi disiplin, tanggung jawab, misalkan seperti itu. Tapi harus dibahas mulai dari peraturan. Dengan siswa semuanya harus didiskusikan dengan siswa. Dari mulai peraturan, pembahasan peraturan, dari negatif ke positif, dari positif ke nilai kebajikan itu harus dibahas bersama-sama dan harus disepakati oleh seluruh siswa. Nah, begitu Bapak Ibu. Nah, di sini ada tahapannya. Nah, peraturan kelas. Jadi untuk menciptakan budaya positif itu dimulai dari disiplin positif, yaitu dengan membuat peraturan kelas, dimulai dari membuat peraturan kelas, kemudian yang berikutnya lanjut ke membuat keyakinan kelas, kemudian nanti akan tercipta lingkungan yang positif. Ketika siswanya di dalam kelas teratur, mengikuti semua keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama, maka akan tercipta lingkungan yang positif. Kemudian akhirnya akan muncul kebiasaan-kebiasaan baik yang menjadi budaya positif di sekolah kita. Nah, itu. Nah, ini contoh nih, contoh ada keyakinan kelas. Nah, di sini ada peraturan kelasnya itu selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini sudah dalam bentuk kalimat positif, kemudian di sini diubah ke nilai kebajikannya, yaitu nilai kebajikannya adalah tanggung jawab. Nah, ini yang sudah menjadi keyakinan kelas. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Di sini berarti nilai keyakinannya adalah menghormati orang lain. Nah, berikutnya hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Berarti keyakinan kelasnya menghormati orang lain dan berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan. Nah, berarti nilai keyakinan kelasnya adalah keselamatan dan menghormati orang lain. Kemudian dilarang menggunakan narkoba. Nah, di sini berarti keyakinan kelasnya kesehatan. Kemudian bergantian atau menunggu giliran, nilai keyakinan kelasnya bisa dengan menghormati orang lain, kemudian bersabar. Nah, gunakan masker. Berarti di sini nilai keyakinan kelasnya bisa dituliskan yaitu kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Berarti keyakinan kelasnya keselamatan dan keamanan. Nah, ini contoh-contoh keyakinan kelas. Berikutnya, nah untuk menerapkan disiplin positif yang berikutnya tadi selain membuat keyakinan kelas adalah melakukan segitiga restitusi untuk menyelesaikan permasalahan siswa. Nah, apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang kuat, ya, bukan dengan karakter yang buruk. Nah, berikutnya, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, tapi restitusi adalah sebuah tawaran dan bukan paksaan.
Nah, kalau hukuman itu kan untuk menebus kesalahan ya, tapi restitusi mah sebuah tawaran kepada siswa bagaimana cara memperbaiki kesalahannya. Nah, fokus pada solusi dan dapat mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi anak dengan PD-nya kembali ke teman-temannya, nah dengan karakter yang sudah dikuatkan oleh gurunya. Nah, di sini langkah-langkah penyelesaian dalam melakukan segitiga restitusi yang pertama adalah menstabilkan identitas. Nah, dalam menstabilkan identitas anak, ketika kita memanggil anak, kita bisa mengatakan seperti ini. Nah tadi sudah, semua orang itu pernah berbuat kesalahan dan setiap orang melakukan kesalahan itu pasti ada alasannya. Nah, di sini menstabilkan identitas. Jadi bukan dia sendiri yang melakukan kesalahan itu, setiap orang lain juga pernah melakukan kesalahan. Jadi dikuatkan di situ, menstabilkan identitas. Nah, kemudian validasi tindakan salah. Langkah yang kedua. Nah, validasi tindakan salahnya bisa dengan mengatakan apakah menurut kamu tindakan yang kamu lakukan itu adalah tindakan yang benar? Nah, misalkan ketika anak mencontek, apakah tindakan mencontek supaya dapat nilai bagus itu adalah tindakan yang benar? Nah, ini validasi tindakan salah. Nah, di sini nanti anak akan menjawab sendiri. Berikutnya yang terakhir menanyakan keyakinan. Nah, apakah perbuatan kamu itu sesuai dengan keyakinan kelas yang kita buat? Nah, lalu keyakinan kelas apa? Misalkan kalau tidak sesuai dan tindakan seperti apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan kamu tersebut. Nah, ini adalah langkah dalam menangani kasus anak dengan segitiga restitusi. Jadi sekali lagi ketika ada pelanggaran yang dibuat oleh anak, kita tidak langsung menghukumnya, menyalahkannya, tapi ikuti langkah-langkah ini dengan posisi kita tadi sebagai seorang manajer ya Bapak Ibu. Nah, di sini ada kasus, contoh kasus praktik penerapan segitiga restitusi. Di sini kasusnya Bu Nisa wali kelas 7F mendapatkan laporan seorang siswa yang bernama Siti Aisyah ketahuan melakukan kecurangan dengan mencontek pada saat pelaksanaan ulangan harian mata pelajaran IPA dengan guru mata pelajaran Ibu Saida. Setelah mendapat laporan, keesokan harinya Bu Nisa memanggil anak tersebut. Nah, di sini ada contoh, ini salah satu tugas juga Bapak Ibu yang nanti akan mengikuti pendidikan. Oh, videonya ternyata tidak bisa diputar ya Bapak Ibu ya. Yang penting tadi saya sudah mencontohkan ya langkah-langkahnya. Yang pertama, ada ini PDF masalahnya. Jadi tidak muncul videonya, tidak bisa muncul. Jadi langkah-langkahnya seperti tadi, ketika memanggil harus menguatkan dulu ya, harus menguatkan dulu bahwa bukan dia sendiri yang salah. Lalu berikutnya apa namanya, menurut kamu tindakan yang kamu lakukan benar atau salah, itu pertanyaan. Yang terakhir dihubungkan dengan keyakinan kelas. Nah, mungkin Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan hari ini sampai segitiga restitusi. Mudah-mudahan ada bayangan. Sekali lagi, disiplin itu bukan dengan apa namanya menyuruh seseorang untuk mengikuti segala peraturan yang ada, tapi bisa dengan melakukan disiplin positif, yaitu dimulai dari membuat keyakinan kelas dan dengan menggunakan langkah restitusi dalam menyelesaikan permasalahan siswa tersebut. Mungkin itu Bapak Ibu. Saya mohon untuk mengisi daftar hadir ya. Minta tolong Bapak Ibu. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf atas segala kekurangannya telah mengganggu aktivitas Bapak Ibu semuanya dan semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jangan keluar dulu ya. Saya akan men-share pertanyaan. Mudah-mudahan saya bisa jawab. Saya hentikan dulu ininya.
Oke, untuk ini saya kirim ke kolom chat ya untuk daftar hadirnya. Silahkan Bapak Ibu, sudah saya kirim lewat chat, kolom chat untuk daftar hadirnya. Bagi yang sudah mengisi daftar hadir, sudah mengklik, Bapak Ibu boleh keluar, silahkan, takut ada aktivitas lain. Mohon maaf mengganggu waktunya. Semoga kebaikan Bapak Ibu semuanya dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala.